Menjadi guru adalah amanah yang luar biasa untuk bisa andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru adalah profesi yang sangat luhur, bergerak di ruang emosi tanpa bercampur. Menjadi seorang guru tidaklah semudah yang mereka bayangkan. Dengan segenap tugas dan impian demi masa depan Indonesia yang gemilang. Dan perkenalkan, saya Abdul Holil dari SMP Quran As-Salam, salah satu sekolah boarding school yang berada di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. SMP Quran As-Salam adalah sekolah yang berbasis pesantren tahfiz Al-Quran yang indah, nyaman dan aman, serta kondusif untuk belajar Al-Quran. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saat ini saya untuk mempresentasikan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu semuanya bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karso dan tuturi handayani, yang artinya dimana kita harus menjadi tauladan bagi peserta didik kita ketika kita sedang berada di depan. Dan kita harus mampu memberikan motivasi dan semangat ketika kita membaur dengan mereka. Dan yang terakhir, kita harus mampu mendorong kepada peserta didik kita saat kita berada di belakang mereka semuanya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, peserta didik tidak lagi diibaratkan sebagai kertas yang masih kosong. Namun, peserta didik diibaratkan dengan kertas yang sudah memiliki coretan, di mana tugas kita sebagai pendidik adalah untuk mempertebal dan memperjelas potensi dari coretan-coretan yang sudah ada di kertas itu. Dalam pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik tidaklah bisa mengubah kodrat yang peserta didik miliki, karena pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara hanyalah tuntunan dalam hidup mereka untuk mengubah laku perilaku mereka, bukan untuk mengubah kodrat mereka. Dapat digambarkan pendidikan sebagai antara tumbuhan dengan petaninya. Pendidik diibaratkan sebagai petani, dan kemudian peserta didik diibaratkan sebagai tumbuhan. Maka seorang petani ketika menanam padi tidak bisa membuat padi itu menjadi tumbuhan jagung, ataupun sebaliknya. Yang mereka bisa adalah membuat tumbuhan padi itu adalah tumbuh subur dengan cara mengolah kesuburan tanahnya, memberikan pupuk, dan membasmi hama-hamanya. Dan juga untuk merawat tumbuhan padi tidaklah seperti merawat tumbuhan jagung, ataupun sebaliknya. Karena pada kodratnya tumbuhan jagung harus dirawat sesuai dengan tata cara memelihara tumbuhan jagung itu sendiri. Begitu pula ketika kita mendidik peserta didik kita,
Semua mempunyai potensi dan karakter masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan satu dengan yang lainnya harus sama. Maka dari itu kita harus bisa memahami karakter dari setiap peserta didik yang ada di depan kita semuanya. Kemudian, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan bisa diibaratkan seperti halnya tata surya. Tata surya yang kita huni yaitu tata surya galaksi Bima Sakti, di mana posisi galaksi Bima Sakti sangatlah luas. Dalam artian, kita sebagai pembelajar haruslah terus belajar karena ilmu itu sangatlah luas. Seperti galaksi Bima Sakti yang sampai saat ini belum bisa terukur oleh semua ahli. Maka dari itu kita harus menularkan ke peserta didik kita untuk menjadi pembelajar sejati, pembelajar yang terus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Dan juga di dalam sebuah galaksi pastinya ada planet, bintang, dan kemudian matahari. Dalam galaksi Bima Sakti, matahari menjadi poros dari semuanya. Dan diibaratkan matahari adalah pendidik atau kita semuanya. Walaupun dikatakan bahwasanya pendidikan saat ini adalah bersistem student centric atau pendidikan yang berpusat kepada peserta didik, namun tidak lepas semua harus berporos kepada pendidik. Dan dilihat dari proses galaksi Bima Sakti, semuanya bergerak. Baik itu planetnya, baik itu dari mataharinya ataupun yang lainnya. Tanpa disadari ketika ada salah satu dari mereka yang tidak bergerak, maka akan terjadilah kekacauan. Bayangkan saja ketika bumi berhenti bergerak, maka apa yang terjadi? Ya, akan terjadi kiamat atau kehancuran di dunia. Dan juga pendidikan bisa dianalogikan sebagai sebuah mesin, di mana satu unsur dengan unsur yang lainnya harus bisa melengkapi. Tidak boleh ada satu unsur yang mati untuk digerakkan. Karena ketika salah satu dari unsur mesin itu mati, maka mesin itu tidak bisa berfungsi seutuhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwasanya dalam mendidik atau menuntut anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam artian disesuaikan dengan kodrat alam, yaitu kita yang hidup di Indonesia harus disesuaikan dengan kultur dan budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan disesuaikan dengan kodrat zamannya, maka dalam mendidik anak harus disesuaikan dengan kondisi saat sekarang ini. Itu ketika saat ini pendidikan menekankan keterampilan abad ke-21, maka harus disesuaikan dengan hal itu. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Di SMP Quran sudah berjalan program ODOS, yaitu One Day One Surah, untuk menjadikan insan yang bertakwa. Selain itu, juga dilaksanakan gerakan literasi sekolah untuk menciptakan generasi muda yang kritis dalam berdakwah. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu. Bakat dan kreativitas peserta didik harus selalu dikembangkan. Di SMP Quran selalu memberikan wadah dan fasilitasi kepada mereka yang punya kreativitas demi bakat yang sudah mereka miliki. Di antaranya adalah membuat mural tentang Hari Pahlawan. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalan
Kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuat Untuk membangun jiwa kepemimpinan siswa, SMP Quran As-Salam selalu melaksanakan latihan dasar kepemimpinan siswa sebagai bentuk persiapan menyiapkan pemimpin bangsa yang mempunyai amanah luar biasa dengan didasari akhlak yang mulia. jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh. Dalam wujud kita untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, kita melaksanakan olahraga gubak sodor sebagai olahraga tradisional yang patut kita lestarikan, di mana di dalamnya kita diajarkan berbagai nilai-nilai kemanusiaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.